kebalikan ataupun bahaya dari demokrasi dan mobokrasi. Di mana rakyat sudah tidak peduli dan tidak paham terhadap negara. Gitu. Ini yang berbahaya juga gitu kan. Karena memang sosiologis kita ada klausa yang menyatakan bahwa kita pernah bersama gitu kan kalau secara bahasa seperti apa, secara singkatnya seperti itu. Maka ini kecenderungan besar ini ke Rema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dewi Rosmawati di Kata Logika. Oke. Jadi malam kali ini mungkin seru banget ya. Perbincangan malam ini bakalan seru banget. Karena apa? Siapa dong narasumber kita? Wow. Yang sudah tahu yang memang sudah booming kali ya. Booming di Unpar sendiri gitu kan. Ya mungkin kita sambut Ketum Akbar. Yeay. Tepuk tangan dong. Oke, baik, gimana Tum kabarnya? Alhamdulillah sampai hari ini sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Gimana nih? Kok saya tegang gitu kan? Oke. Santuy lah ya. Okay. Kita serius santai. Jadi gini nih Tum, pada malam ini kita itu akan Ketum sih lebih menyampaikannya gitu. Dari hal sesuatu yang memang sangat-sangat dibilang urgent banget gitu. Karena kenapa dibilang urgent? Karena sesuatu hal tersebut itu terkait dan berkesinambungan di dalamnya gitu. Apa sih gitu kan? Pasti teman-teman di sana pada kepo, apa sih malam ini yang akan kalian sampaikan di podcast malam ini, yaitu tentang Rema, Republik Mahasiswa Universitas Perjuangan. Oke, kita langsung saja kali ya. Saya mengikuti. Kok tiba-tiba gerak. Gerah banget. Nah, baik. Mungkin gini ya Tum, dengan yang dulunya kan memang tidak langsung ke Rema dan ada proses gitu kan, yang dimana berubah. Nah, sekarang menjadi Rema atau Republik Mahasiswa. Menurut Ketum sendiri, bagaimana sih gambaran umumnya tentang Republik Mahasiswa? Oke. Jadi tadi ada kata dirubah ya. Ya, betul. Sebenarnya bukan dirubah gitu, cuman ditentukan gitu. Jadi memang pada waktu fase pertama, saya ceritakan dulu ya secara singkat. Jadi di awal 2016 itu ketika kita masuk 2015 kita kan mahasiswa pertama ya. Kemudian New Progress untuk 2016 adalah lembaga fokus ke Ormawa atau ke mahasiswa gitu. Mana dulu dibentuk organisasi-organisasi mahasiswa. Yang pertama dari himpunan sampai ke universitas. Di mana mungkin sekarang Hima ya. Hima fakultas, kemudian juga baru ke universitas. Cuman persoalannya pada saat itu belum hanya baru yang dibentuk, yaitu di eksekutifnya saja gitu. Jadi belum di BEM-nya aja kalau sekarang ya di BEM gitu. Jadi belum diimbangi ataupun belum belum berdampingan dengan legislatifnya gitu. Itu fase pertamanya saya sebut gitu. Kita sebut fase pertama biar enak aja gitu. Kemudian fase pertama selesai pada tahun kalau tidak salah 2017 karena memang dirasa pincang dalam membuat sebuah regulasi dan juga mekanisme berorganisasi khususnya di Ormawa gitu. Maka amanat dari
bukan SU ya dulu, Bukan, apa ya, MAM ya MAM. MAM kan? Sebelum AM itu LPJ-nya BEM kalau nggak salah. Nah, di Iya, sana. Amanat terbesarnya adalah pembentukan PLM BLM. gitu. Iya, iya. Nah, kemudian setelah itu mungkin karena memang, BEM sudah turun, kemudian pada saat itu membentuk pansusnya MAM. Jadi kita Oke. sempat vacuum of power juga sebetulnya gitu. Karena memang belum ada PLT pada waktu itu, Iya. akhirnya kita merubah dan juga bukan dia merubah ya, Mmm. kita memulai, segmen baru gitu. Nah, kemudian pansus MAM itu selesai membuat PLM, alhamdulillah mungkin saya diamanati oleh teman-teman mahasiswa untuk Mhm. menjadi ketua BLM pada Iya, waktu itu. iya, ketua BLM pertama ya Iya, tuh, oke. dan alhamdulillah Betul. saya juga udah ketemu, oh gitu ya, jadi udah tahu gitu kan Siap, siap, siap. BLM pertama gitu, Ya, ya. pemilihan ketua BLM Ya, gitu. Dewi juga ada ya Ada. berarti? Oke, oke, siap, siap. Nah, singkat ceritanya di sana, jadi ketika saya menjabat, oke, ketika saya apa namanya, menjadi seorang ketua BLM, tugas pertama saya adalah sinkronisasi di eksekutif dan legislatif. Karena memang tadi BEM-nya sudah berhenti di Mhm. 2017, maka program ataupun, amanat saya adalah yang pertama membentuk kembali susunan di eksekutif, Mhm. kemudian setelah itu bagaimana kemudian sektor fakultas hari ini harus punya legislatif, gitu. 2 Oke, tugas besar di awal oke. periode, sedangkan legislatif itu baru pertama kali Kan kita kenal gitu. iya, betul. Ini agak susah juga Mhm. kan gitu. Agak menarik ya, Iya. agak tantangannya agak menarik gitu. Terus kemudian pada saat itu progres pertama adalah kita fokus dulu untuk pembentukan, eee, universitas gitu. Kemudian kita fokus ke fakultas sampai ke fokus himpunan. Nah, di sana pada fase kedua sebetulnya belum tercipta Rema. Rema itu masih jauh itu dari sana. Nah, setelah itu, setelah, kita berjalan untuk menuju ke BEM gitu kan, menuju ke pembentukan BEM yang kedua, kita sembari mencari data apa saja yang menjadi persoalan, utama yang memang ini menjadi persoalan yang ditinggalkan ataupun persoalan yang belum dipecahkan oleh periode pertama itu ataupun Oke. oleh fase pertama. Nah, beberapa data saya ambil dari eksekutif gitu, dari universitas sampai ke himpunan, alhasil yang muncul pertama ataupun secara skala prioritas itu mengenai, sistem Ormawa kita Deo gitu. Mmm. Jadi di sana belum ditentukan, pada fase pertama belum ditentukan dan juga belum dirumuskan sehingga ini menjadi persoalan mungkin Mhm. gitu. Nah, kemudian setelahnya, apa namanya, BEM BEMPRES gitu, itu selesai, kemudian kita kerjasama dengan, eksekutif untuk berbicara, bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul hari ini. Nah, pada saat itu memang masalah sudah terlalu kompleks ya, Mhm. karena memang, pada dasarnya saya utarakan ataupun saya analogikan sebuah, atau kita sebetulnya sudah mengenal sebuah nilai, kita sudah mengenal sebuah kultur yang ya nilai berubah menjadi kultur gitu, kemudian cuman dalam segi sistem, secara segi regulasi, secara dasar hukum kita tidak punya, Iya. gitu. Jadi agak susah juga kalau misalkan memang kita meneruskan ya Iya, posisinya betul. gitu. Nah, pada saat itu kita kerjasama dengan eksekutif untuk berbicara yang mengenai hal itu, kita juga sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman fakultas untuk baiknya kita seperti apa, apa kita melanjutkan fase pertama atau kita merekonstruksi keadaan, Iya, gitu. Di mana mungkin rekonstruksi. ini sudah ada 2 kekuatan besar ya, Mhm. dari baik itu eksekutif ataupun legislatif yang secara imbang ini bisa sama-sama untuk, menunjang dan mendukung pertumbuhan di, Ormawa di kampus kita gitu. Nah, akhirnya kita sepakat untuk melakukan rekonstruksi. Mmm. Rekonstruksi itu ya intinya adalah bagaimana kemudian hari ini, karena dulu memang hanya eksekutif gitu, kita imbangi dengan legislatif. Nah, jadi kan ada fungsi-fungsi yang Oke. diatur gitu kan, Iya, kemudian betul. ada beberapa persoalan yang hari Mhm. ini seolah apa namanya, kita dibagilah kekuasaan menjadi 2 kekuasaan gitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah rekonstruksi kita, mencoba untuk mencari,
indikator persoalan, ternyata memang salah satu dari yang kita himpun dulu, persoalan-persoalan yang kita himpun dulu itu masa-masa yang kita himpun dulu salah satunya adalah mengenai sistem Ormawa kita, gitu. Nah, kita berpikir bagaimana pada saat itu untuk menentukan sebuah dasar hukum, sebuah, ya kalau berbicara ideologi mungkin ya gitu kan, ideologi untuk apa yang kita anut ataupun pedoman kita ini seperti apa, karena memang dulu ini sangat-sangat samar gitu. Iya, iya. Dan akhirnya tercetus pleno 1 dari BLM, kita berbicara, apa ya, dasar negara ataupun sistem Ormawa kita gitu. Nah, dulu kita rembuk sama teman-teman fakultas mengenai kalau di legislatif kan ada yang namanya rakor ya. Iya, Kita iya. rakor di sana gitu kan, kita menentukan SC dan OC untuk seperti apa. Lalu kita beranjak ke pleno 1 dan kita menawarkan ke teman-teman forum ya di forum itu kan ada eksekutif dan legislatif campur ya, dibagi beberapa fraksi juga akan kita tawarkan dan teman-teman sepakat bahwa pada saat itu kita memang butuh sistem ataupun ya butuh, apa, bentuk dan sistem pemerintahan yang jelas itu Nah, intinya, iya, betul. yang tidak samar gitu kan posisinya, supaya nanti ini bisa menjadi pijakan suatu saat ketika memang dibutuhkan, ataupun ini bisa jadi pijakan setiap organisasi yang muncul di Unpar hari ini gitu, baik itu di Ormawa ataupun di UKM sebetulnya, sasaran kita ke sana gitu cuman. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan segala kondisi pada saat waktu itu, dengan segala keterbatasan dan kekurangan pada saat waktu itu, kita berhasil, merumuskan dasar negara kita dan bentuk dan sistem negara kita. Sebelumnya kita juga menawarkan ya dari legislatif itu mengenai kita mau pakai KM ya, kalau di mahasiswa ya KM kan yang saya pahami ada 3 tuh. Ada Rema, ada Dema, ada Kema. Dema itu, Dewan Mahasiswa gitu. Nah, kebetulan teman-teman memilih untuk di Rema, Republik Mahasiswa. Jadi sebetulnya Rema itu adalah produknya dari legislatif, dari BLM, karena di pleno 1 fungsinya. Cuman pada saat itu karena memang harusnya si Rema ini dibentuknya harusnya sebelum pansus ya. Iya. Sebelum pansusnya MAM dan juga sebelum Presma pertama harusnya. Cuman ya memang takdirnya kejadian seperti ini, maka, ini bukan jadi persoalan, tapi yang jelas bahwa kita hari ini sudah mempunyai, bentuk dan sistem Ormawa yang jelas gitu, yang bisa mungkin ini menjadi patokan ataupun menjadi sebuah barometer ataupun sebuah pedoman untuk, teman-teman hari ini melaksanakan keorganisasiannya. Mungkin seperti itu Deo gitu, untuk cikal bakalnya Rema gitu. Cikal bakal Rema itu sudah jadi memang, jadi emang kalau misalnya tadi kan dibilangnya merekonstruksi gitu kan, otomatis, harus benar-benar matang kan, jadi jangan langsung, "Tok ini Rema langsung ya," enggak gitu kan, enggak gitu, pasti ada prosesnya, ada tahapannya gitu. Nah, untuk itu kan tadi, pertanyaan saya itu, apa itu Rema, udah dijelaskan, wah sangat jelas sekali menurut saya gitu ya. Nah mungkin bagaimana sih historinya sampai bisa ngebentuk, apa, menentukan gitu. Ya tadi kan udah dijawab ya, ada sebagian gitu kan. Bagaimana bisa menentukan, udah kita Rema dengan, kekuatan apa, sedangkan kan, dibilang tadi masih banyak kekurangan, kenapa kok bisa gitu. Nah, bisa-bisanya gitu kan, pakai Rema gitu kan, kenapa gitu? Karena memang kalau kita studi banding juga kalau di Rema agak susah ya. Karena memang beberapa kampus bukan tidak berani atau bahasanya apa ya? Ini kebanyakan kebanyakan KM gitu. Kita juga kemarin koordinasi sangat susah, khususnya untuk di Priatim lah gitu kan, kita sangat susah gitu. Nah, kemudian tadi menarik ya, apa kemudian menjadi faktor utama dalam menentukan akhirnya kenapa Rema nih gitu. Karena gini, dalam menentukan sebuah sistem yang saya pahami nih ya, yang menentukan sebuah sistem itu harus dilihat dari 3 pandangan. Yang pertama dari yuridis, kemudian sosiologis, dan kemudian yang terakhir filosofis gitu. Nah, sebetulnya di fase pertama kita sebetulnya di Ormawa itu sangat-sangat enjoy gitu ya, sangat-sangat
menikmati gitu. Cuman ya adanya dinamika jadi memang nggak pecah juga ya, cuman agak renggang gitu. Iya Nah, iya. melihat dari faktor itu, karena tadi kan sebenarnya belum belum saya jelaskan ya sistem Rema dan KM itu Mhm. perbedaannya apa dan juga Dema itu perbedaannya Mmm. seperti apa. Cuman gini, untuk di Rema itu kan, eee, kalau di negara itu kayak negara kesatuan Mmm. atau ya bentuk negaranya republik gitu. Nah, kalau KM itu lebih ke federal, negaranya bagian, serikat gitu. Jadi negara bagian nanti Mmm. jatuhnya. Jadi fakultas itu bukan wilayah gitu, tapi negara bagian gitu posisinya. Nah, melihat dari sana, melihat dari histori yang memang sudah terbentuk di awal, di fase pertama sebenarnya udah terkenal dengan, Mhm. udah rekat dengan kalau dulu bilangnya anak kobong gitu. Anak kobong Anak itu sebenarnya udah kobong. lahir di fase pertama gitu. Oh Teman-teman gitu. ya mahasiswa pertama itu sudah Iya. sudah, sudah terkenal ya Mhm. mahasiswa kobong gitu kan. Cuman ya, menjelang akhir ini agak sedikit renggang karena memang adanya dinamika gitu Mmm. kan, biasalah Betul. fluktuatif gitu Iya. kan. Nah, sehingga saya melihat dari faktor itu, dan juga pada dasarnya teman-teman yang menentukan pada waktu itu, dan dilihat dari 3 faktor itu, karena Mhm. memang sosiologis kita ada di ada klausa yang menyatakan bahwa kita pernah bersama gitu kan kalau Iya. secara secara bahasa seperti apa, Iya. secara singkatnya seperti itu. Mhm. Maka ini kecenderungan kecenderungan besar ini ke Rema. Maka setelah ditinjau pada saat itu tentang kerugian dan tentang keuntungan untuk Mhm. Me menganu sistem Rema itu juga pada saat itu kita alot juga, Mhm. nggak ya kata Dewi Iya. tadi nggak, malam ini Rema besoknya Mmm. Rema, nggak gitu Mmm. juga gitu. Kita penuh dinamika Pasti. juga gitu kan, kita juga penuh penolakan Mhm. juga gitu kan pada saat itu, pertimbangannya juga. Kalau nggak salah pleno satu berapa hari ya Dew? Masih inget nggak? 2 apa 3 gitu? Atau 1 hari ya? Yang pertama sih agak cepet ya, Agak cepet ya? mhm, seinget dari yang Yang kedua ya? kedua Mengenai iya, Komira ya? mhm. Oke. Iya Ya itu. mungkin karena memang di teman-teman 15 pada waktu itu sudah terbangun chemistry, mungkin pada saat itu karena memang ya, ini menjadi faktor utama yang kita butuhkan untuk bagaimana kemudian mempersatukan gerakan ya, Iya. supaya ada ritme gitu Mhm. kan, supaya ada dinamika, supaya ada apa ya, dinamikanya jelas gitu Mhm. kan posisinya. Nah, akhirnya teman-teman karena memang tadi melihat 3 faktor itu, akhirnya teman-teman juga pada waktu itu memutuskan untuk masuk ke kita memilihnya Rema gitu. Karena memang Mmm. ini disinyalir Rema bisa memperbaiki keadaan hari ini dan tadi konsep rekonstruksi kita Mhm. masuk ke Rema gitu. Karena memang, di sana dikatakan, ada beberapa variabel yang memang tidak bisa ataupun belum bisa dipisahkan gitu pada saat itu. Ya seperti itu deh Seperti gitu. itu, oke. Jadi seperti itu kawan-kawanku semua. Jadi tidak langsung, sekarang Remo, besok Remo, Iya enggak ya, gitu. pasti ada tahapan-tahapan, toh juga pleno juga kan lama gitu Mmm. ya, proses di sana juga lama gitu kan. Nah Oke. mungkin bagi teman-teman yang memang, apa, kalau misalnya dibilang bingung, pasti ada ya, pasti yang kalau bingung, "Ih, Iya, apa oke sih oke oke. Rema?" Kan gitu. "Ih, apa sih?" Kalau misalnya orang yang memang benar-benar awam awan awam, eee, apa Rema, Kema, sama Dema, ya pasti kalau misalnya dipertemukan di sekaligus kan itu pasti pusing gitu kan, Mmm. apa yang teman-teman cerna gitu. Nah, di sini itu, bagaimana sih, mungkin ada gambaran-gambaran Ya, nilai-nilai konstitusi. Nah, mantap kan? Konstitusi siap. agar paradigma apa, apa tuh saya lupa nih, bentar. Oke. Oh, agar, eee, nah nilai-nilai konstitusi itu tetap tumbuh gitu Mmm, sebagai paradigma berorganisasi. oke. Nah, nilai-nilai konstitusinya itu apa gitu kan? Ya, sebelum ke sana tadi memang Rema juga belum saya jelaskan juga kan. Iya. Jadi maksudnya boleh kita juga nggak in ya ke Mhm. sananya gitu. Oke, jadi kalau kita bahas ya karena Rema itu merupakan hasil akhir ya, Mhm. karena memang pemikirannya adalah kita harus paham dulu tentang bentuk negara, kita harus Mhm. dulu paham dulu
bentuk negara, sistem Iya. pemerintahan. Kemudian yang terakhir kita harus paham dulu ideologi negara. Itu harus kita paham dulu itu. Dimana memang tadi kita sudah sebutkan bahwa kalau misalkan bentuk negara adalah memang kita yang umum itu terbagi dua ya. Kalau secara teoritis itu banyak, kurang lebih ada 7 gitu kan. Tapi kita secara modern itu ada terbagi dua antara negara kesatuan dan negara federal atau serikat gitu kan. Contoh-contoh negaranya mungkin untuk negara kesatuan seperti Indonesia, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalau misalkan contoh untuk di negara serikat mungkin Amerika gitu kan, dikenal dengan negara-negara bagiannya Iya. seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan mungkin secara definitif teman-teman bisa lihat juga kan gitunya. Intinya adalah ini tergantung dari bagaimana kemudian teman-teman hari ini ataupun bukan kecocokan juga ya, tapi secara fungsional ini bisa diterapkan gitu. Jadi di mana kita ketahui bahwa sistem pemerintahan itu memang yang saya pahami ya ada 3 itu. Yang pertama mengenai monarki, yang kedua demokrasi, dan yang ketiga adalah aristokrasi. Gitu, aristokrat gitu kan. Yang saya pahami itu cuma 3 gitu. Yang pertama demokrasi di mana mungkin pemerintahan ini secara kedaulatan itu milik rakyat. Jadi negara ini seolah dipimpin oleh rakyat gitu. Terus kemudian monarki itu negara yang dipimpin oleh seseorang atau disebutnya bisa juga kalau diimplementasikan itu kerajaan gitu. Dan yang ketiga tentang aristokrasi itu negara dipimpin oleh sekelompok orang gitu. Nah, kalau misalkan secara definitifnya secara orang-orang cendekiawan gitu. Nah, bahaya dari bukan bahaya ya. Kebalikan dari demokrasi ataupun dari 3 faktor itu sangat juga berbahaya, harus kita pahami juga gitu. Yang pertama di mana mungkin tadi saya bilang monarki itu secara kebalikannya adalah tirani, di mana mungkin raja sudah tidak peduli terhadap ataupun penguasa sudah pada waktu itu tidak peduli dengan rakyat gitu. Jadi pemimpin pada saat itu atau raja pada itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan yang kedua, aristokrasi adalah oligarki, di mana pemimpin ataupun apa namanya, kelompoknya itu hanya berpikir untuk kelompoknya sendiri, tidak berpikir untuk orang banyak gitu. Dan ini demokrasi. Kebalikan ataupun bahaya dari demokrasi adalah mobokrasi. Di mana rakyat sudah tidak peduli dan tidak paham terhadap negara. Gitu. Ini yang berbahaya juga gitu kan. Oke. Nah, yang terakhir adalah ideologi atau pandangan hidup atau sebuah ide dasar gitu kan, di mana mungkin negara hari ini harus mempunyai itu karena sebagai apa, mungkin filsafat berpikir juga gitu kan untuk pandangan hidup mereka, untuk pedoman mereka gitu. Di mana mungkin banyak ya mengenai ideologi seperti komunis gitu kan, seperti liberalis, kapitalis, rasisme gitu kan. Nah, terakhir dan juga hanya kita juga punya ideologi bangsa sendiri untuk di Indonesia adalah Pancasila, seperti itu gitu. Nah, terapannya untuk di Ormawa kita sebetulnya untuk bentuk negara mungkin kita sudah atau belum, mari kita sama-sama nanti buktikannya mungkin di undang-undang dasarnya kita bisa baca juga. Ini untuk teman-teman baru mungkin ataupun teman-teman organisasi silakan terlebih dahulu saya rekomendasikan untuk membaca konstitusinya dulu supaya jelas nanti, supaya mungkin difahami. Karena gini, kebutuhan dari setiap negara itu berbeda-beda. Iya, betul. Ya, karena tadi dengan faktor itu kan itu harus difahami gitu. Terus kemudian sampai mana kita ya? Lupa lagi. Itu sampai mana ya? Itu loh yang apa sih? Masih di bentuk negara atau lanjut? Masih di bentuk negara. Oke. Iya. Untuk di Rema kita sendiri bahwa bentuk negaranya adalah mungkin ini juga silakan cross check sendiri ya. Ya, republik gitu ataupun ya negara kesatuan gitu. Nah, untuk di sistem pemerintahannya
Itu bisa dicek juga Iya. gitu kan. Terus kemudian untuk di ideologinya karena memang untuk sektorial sekolah tinggi ataupun itu kita belum pantas ya pakai ideologi karena memang sangat sangat ideal kalau ideologi gitu. Nah, yang kita pakai adalah ideologi Yes. terapan. Mhm. Ideologi terapan di mana mungkin pada saat itu, kita sepakat untuk ideologi terapannya Rema Unpar itu adalah nilai kejuangannya dari Universitas Perjuangan gitu, yang merepresentasikan apa sih, cager, bager, pintar, singer ya. Singer. Nah itu. Jadi ideologi ya ataupun pandangan hidupnya seperti itu gitu. Terus kemudian tadi menyinggung masalah konstitusi. Iya. Ya konstitusi kan kristalisasi pemikirannya, di Iya. mana mungkin dasar hukum ataupun buah-buah dari pandangan hidup ataupun ideologi itu dicantumkan dalam naskah yang berupa undang-undang dasar gitu. Ataupun ya apapun itu, yang penting yang jelas adalah sebuah kristalisasi pemikiran. Nah, alhamdulillah kita juga sudah punya itu. Alhamdulillah pada saat pleno pertama yang waktu itu kita sudah menyepakati undang-undang dasar Rema kita, yang mungkin ini akan terus diperbaharui sehingga mewujudkan ataupun menjadikan ormo kita ormo yang ideal gitu kan posisinya. Mungkin seperti itu. Oke, cukup banyak sekali ya. Nah, bagi teman-teman yang kalau misalnya tadi kan perihal jadi ke Rema itu harus mengetahui sistem pemerintahannya itu seperti apa, terus bentuk pemerintahannya seperti apa. Terus nah, perihal tadi ya betul juga kata ketum bahwasanya kalau misalnya kita apapun yang ingin kita ketahui itu memang perlu tahu apa sih landasannya gitu kan. Landasannya kan undang-undang dasar kan kita itu. Jadi teman-teman misalnya kalau pengen tahu, nah perihal undang-undang dasar itu makanya gitu ya. Makanya gitu, ayo gitu. Dibaca gitu maksudnya. Jangan ih males. Nah, jangan, nggak boleh gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian ada rasa malas buat baca undang-undang dasar ya nanti kalian gimana gitu kan. Tidak Kalian memahami nggak paham apa-apa nanti kosong gitu. Percuma kan kalian ikut nih di Rema nih, ikut jadi salah satu Rema Unpar gitu. Tapi nggak tahu apa itu Rema. Lah, gimana Jadi gitu secara kan. feel dia nggak dapat ya? Ya, betul. Nggak dapat banget. Jadi kayak apa ya, peribahasanya itu kasarnya sih Sundanya naon sih kan kosong gitu nya Sundana mah gitu. Oke, baik. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan tentang nilai-nilai konstitusi oleh ketum. Mungkin gimana itu kita seling aja nih, jangan ke pertanyaan terus gitu kan. Oke, gimana? Sebelum ke pertanyaan terus, menurut ini pandangan ketum sendiri gitu kan ya, dari hal Rema hari ini tuh seperti apa gitu. Bagaimana? Ya, karena memang sebetulnya gini, rekonstruksi pada saat itu menurut saya belum selesai. Jadi hanya selesai di tatanan universitas. Jadi menurut saya ya, karena memang hari ini karena tadi faktornya kita belum selesai gitu. Jadi mengakibatkan adanya beberapa persepsi ataupun beberapa apa ya, argumen yang menyatakan bahwa telah terjadi disfungsi atau misfungsi atau sudah terjadi ketidakpercayaan, ketidakpuasan terhadap pimpinan gitu. Tapi sebenarnya masalah utamanya bukan itu. Waktu itu saya berpikir sederhana ya. Meskipun Unpar kampus baru, tapi untuk masalah organisasi kita bisa mengejar. Yang mengakibatkan pandangan ataupun secara birokrasi ini sudah kompleks. Bingung ya pada saat itu kita sudah jadi BLM, kita ngapain? Pasti